Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Hilmi Zulfami dengan NIM 1202184201. Saya dari SI 4202. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Pertama, objektif. Jelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, buat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Yang kelima, buatlah tampilan diagram urutan model desain. Ini adalah proses map. Ini stakeholder, requirement model, arsitektur model, dan desain model. Yang ketiga, solution model dan code. Lanjut, model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, usul penggunaan, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Stakeholder, requirement model, arsitektur model, model desain model, solution model, dan code. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi. Sebelum dikenal sebagai diagram kolaborasi, diagram overview interaksi, kombinasi diagram activity, dan fragment diagram sequence. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi saat terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, kedua sepotong skenario atau satu use case pengguna. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Gunakan model casing, model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas UI, komponen layanan, komponen entitas. Robustness Analysis. Robustness Analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlakukan dalam desain model. Di sini ada contoh requirement model baru jadi desain model. Di requirement model sini ada use case model, ada domain model, ada yang terakhir yang di sebelah sini use case from and scenario. Robust Analysis. Masukan untuk robust analysis kasus pengguna, skenario use case untuk use case tersebut. Diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Model domain. Output dari robust analysis. Model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Ada abstrak layer UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengaturan, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Komponen entitas ada kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persistem. Entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entity GG. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lanjut, komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entity. Ada working room, room equals, ada microversion, event rooms. Proses analisis robustness. Pilih use case yang pertama. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang A, identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Yang B, menggambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional.
Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen berikut. Ada reservation UI, ada reservation UI juga, reservation service. Yang di sini object node, sequence number, message name, parameter, message direction. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat, atau pesan yang disinkron. Panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Kondisi penjaga menunjukkan pesan bersyarat parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analis formulir use case atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap tidaknya dalam use case. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Identifikasi, tambahkan interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, batas layanan, dan komponen entitas. Step pertama, step tempat aktor di diagram. Tempat aktor dalam diagram komunikasi. Working agent, ini sebagai aktor step pertamanya. Yang kedua, step 2A, identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan iklan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Adalah reservation UI. Step 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk membuat reservasi. Booking room, reservasi UI, reservation service. Step 2C, identifikasi komponen entitas. Metode reservasi di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Booking reservasi UI, reservasi service, create reservation. Step 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode reservasi menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari yang tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak tampilkan. Metode state room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak diperlihatkan ditetapkan untuk reservasi. Step 2, identifikasi metode tambahan. Metode reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke reservasi UI, metode room requirement dan reservation UI. Kemudian memanggil metode get reservation tile dari objek reservation yang mengembalikan rincian ke reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Tidak ditampilkan. Identifikasi metode tambahan. Inilah gambaran dari yang sebelumnya. Dari identifikasi metode tambahan ini. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario primer berhasil, skenario sekunder tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan, rincian lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi. Di sini ada booking room, reservation UI, di sini reservation service dan room service. Di sini reservation. Contoh diagram komunikasi. Ini booking agent, ada reservation UI sama room reservation. Diagram urutan. Diagram urutan berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembangan. Sorot urutan waktu berinteraksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram OL sequence. Identifikasi sequence diagram. Di sini ada message. Ini adalah reservation UI. Yang ini garis ini adalah reservation service. Yang ini reservation. Di sini message-nya, pesan yang dituliskan apa, explain, aktivitas bar, line, lifeline atau timing, waktunya. Fragment. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih tampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence terpencil lainnya,
memungkinkan Anda memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragment. Nah, ini contoh dari fragment. Ada looping, loop while altnya input purpose. Nah, ini Braille Book UI launch service dari garis ini. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create resolution. Yang pertama, skenario primer berhasil dan skenario sekunder tidak berhasil. Dalam satu diagram menggunakan fragment alt. 2. Skenario sekunder tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragment menampilkan detail lebih halus untuk fragment get result detail, termasuk fragment loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragment. Contoh sequence diagram. Ini contoh sequence diagram juga, di mana tadi ada working room, reservation UR, reservation service, room service, dan room. Di mana tadi ditolak, yang sebelumnya ditolak apa diterima, yang sekarang itu ditolak atau bagaimana. Contoh fragment sequence diagram. Dan ini di loop, pada saat di loop. Ringkasannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasi dengan UML. Yang ketiga, diagram komunikasi. Yang ketiga, sequence sequence. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan dari saya. Kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.